Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nadira Hasna Resida dengan NIM 146221005. Di sini saya selaku moderator dalam presentasi hasil Project Based Learning Teknologi Pakan Ikan dengan judul Efektivitas Pakan Pelet dari Kombinasi Tepung Maggot Hermitia illucens dengan Tepung Bekicot Achatina fulica terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup juvenil ikan nila Orechromus niloticus. Sebelum kami memulai, alangkah baiknya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari Saya Lutfiana dengan NIM akhir 011. Saya Tika Karisma dengan NIM akhir 041. Saya Aditya Prabowo Putra Pratama dengan NIM akhir 116. Saya Febrina Maria dengan NIM akhir 143. Saya Laila Satfaya dengan NIM akhir 153. Baik, cukup perkenalan dari anggota kelompok kami. Izinkan kami untuk memulai presentasi hasil praktikum kami. Yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilakan. Hasil dan pembahasan untuk uji fisika pakan, tabel 10 menunjukkan karakteristik pakan pelet komersil berdasarkan uji fisik. Parameter yang pertama yaitu warna, kecoklatan, bau, normal bau amis tepung ikan, 3 tekstur padat keras, daya apung 420, kecepatan tenggelam 2-3 jam, kecepatan pecah pakan 20 jam, attractability, daya rangsang pakan, pakan pelet memiliki aroma yang dan rasa yang normal sehingga ikan menerima dengan cepat. Dan yang terakhir ada acceptability, daya terima pakan. Pakan pelet diterima oleh ikan dengan baik karena sesuai dengan bukaan mulut ikan. Lalu pada tabel 11 menunjukkan karakteristik pakan pelet kombinasi maggot dan bekicot berdasarkan uji fisik. Parameter yang pertama yaitu warna, coklat muda, bau menyengat, tekstur permukaan kasar dan ukuran partikel kecil, daya apung pakan pelet melayang atau mengapung di permukaan air lebih cepat sebelum pelet tenggelam perlahan. Kecepatan tenggelam, pakan pelet melayang atau mengapung lebih cepat sebelum tenggelam. Kecepatan pecah pakan pelet pecah menghabiskan waktu kurang lebih 25 menit. Hal ini dipengaruhi tekstur pakan yang keras sehingga sulit dipecah dalam air. Lalu ada attractability, daya rangsang pakan. Pakan pelet memiliki aroma dan rasa yang menyengat guna untuk menarik ikan. Hal ini dilihat dari nafsu makan ikan yang tinggi. Lalu yang terakhir ada acceptability, daya terima pakan. Pakan pelet memiliki tekstur yang mudah dicerna dan ditelan oleh ikan. Hal ini dilihat dari nafsu makan ikan yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya dalam formulasi ransum pakan yang kita pakai dalam pakan buatan yaitu kandungan pelet dari tepung bekicot sama dan tepung maggot, di mana tepung maggot adalah bahan utama dan kombinasinya adalah tepung bekicot. Dan ada kombinasi tepung kapok jagung, dedak padi halus, atraktan, premix, CMC, dan minyak ikan. Next. Dalam formulasi ransum pakan, diketahui bahwa karakteristik dasar kandungan pakan buatan diketahui protein untuk ikan 35%, lemak 6,5%, serat 2,7%, dan abu 13%. Next. Dalam diketahui uji biologi pakan buatan dari tepung maggot dan tepung bekicot, pengukuran pertumbuhan pada ikan nila terhadap pakan komersil, yaitu minggu awal pemeliharaan ikan nila, dihasilkan rata-rata panjang 4,95 cm dan berat 3,29 gram, di mana pada minggu akhir dalam pemeliharaan dihasilkan panjang ikan nila dengan rata-rata 5,34 cm dan berat 7,11 gram, di mana dalam pengukuran pertumbuhan pada ikan nila terhadap pakan buatan dihasilkan bahwa ikan nila pada minggu awal pemeliharaan dihasilkan rata-rata panjang 7,2 cm dan berat 6,69 gram. Dan pada minggu akhir pemeliharaan,
Ikan nila dihasilkan rata-rata 7,46 cm dan berat 6,78 gram. Next. Dalam perbandingan rata-rata pengukuran berat dan panjang mutlak ikan nila, diketahui bahwa parameter berat tubuh rata-rata dari pakan komersil 3,29 dan pakan formulasi 6,69 pada pengamatan awal, di mana pengamatan akhir di pakan komersil dihasilkan 7,11 gram dan formulasi 6,78 gram, dan panjang tubuhnya 4,95 cm dan 7,2 cm pada formulasi, dan untuk pada pengamatan akhir 5,34 dan 7,46, di mana bahwa sulfivar rate untuk pakan komersil dihasilkan 80% dan pakan buatan 100%. Next. Untuk mortalitasnya pada pakan komersil adalah 20% pada ikan nila dan pakan buatan 0%. Untuk laju pertumbuhannya, pakan komersil 2,9% dan pakan buatan 0,185%. Next. Untuk panjang dan berat mutlaknya diketahui untuk beratnya 3,82 gram untuk pakan komersil, 1,13 gram pakan buatan, dan panjang mutlaknya 0,39 pakan komersil dan 2,6 pakan buatan. Untuk FCR sendiri, pakan komersil 0,0461, untuk FCR pakan buatan adalah 2,95. Next. Hasil dan pembahasan untuk uji fisika pakan terhadap ikan nila. Yang pertama ada warna. Pakan berwarna coklat muda sesuai dengan standar skala 5, yaitu coklat terang. Warna dipengaruhi proses pengeringan dan reaksi Maillard yang terjadi saat pengeringan terlalu lama dan menghasilkan warna coklat. Warna ini dapat menarik minat ikan. Yang kedua ada tekstur. Tekstur pakan keras dan berongga sesuai skala 3 keras. Dipengaruhi kadar air, protein, karbohidrat, serta proses pencetakan karena dibuat secara manual, teksturnya belum sehalus pakan komersial. Lalu yang ketiga ada bau. Bau pakan menyengat, yaitu skala 1. Bau berasal dari bahan utama seperti dedak. Aroma ini juga dipengaruhi zat atraktan yang meningkatkan nafsu makan dan respons ikan terhadap pakan. Next. Baik, yang keempat yaitu daya larut. Pakan cepat tenggelam, waktu apung yang dibutuhkan sekitar 10 detik dengan daya larut sekitar 2-3 jam. Kepadatan dan proses pengeringan mempengaruhi daya larut. Daya larut ini ideal untuk menjaga nutrisi dan memungkinkan pakan dikonsumsi sebelum larut habis. Lalu yang kelima ada daya rangsang. Ikan merespons pakan dalam 5 detik. Respons cepat dipengaruhi aroma dan daya pikat pakan, terutama karena kandungan bahan atraktan ya, seperti maggot. Lalu yang keenam ada kecepatan tenggelam. Pakan tenggelam cepat saat diuji pada media air setinggi 20 cm. Hal ini menunjukkan pakan lebih padat dan berat. Disarankan pemberian pakan sedikit demi sedikit untuk menghindari pencemaran air. Lalu yang terakhir ada kecepatan pecah pakan. Pakan hancur dalam waktu sekitar 25 menit. Tekstur keras memperlambat kecepatan pecah. Meskipun begitu, kandungan protein tinggi dari kombinasi maggot dan bekicot tetap mendukung pertumbuhan ikan. Untuk tingkat kelangsungan hidup benih ikan nila, dapat dilihat bahwa penggunaan pakan formulasi ini memiliki nilai SR 100%. Hal ini dikarenakan kedua bahan memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dapat mendukung adaptasi dan juga daya tahan ikan. Bisa di next. SGR pakan formulasi ini lebih rendah daripada pakan komersil. Hal ini berarti pakan formulasi masih kurang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan benih ikan nila secara cepat. Next. Nilai FCR pakan formulasi sangat rendah, yaitu 0,421, dan jika dibandingkan dengan pakan komersil yang memiliki nilai 2,95, hal ini menandakan bahwa pakan formulasi lebih efisien untuk menambah pertumbuhan 1 kilo ikan daripada pakan komersil. Bisa di next.
pertambahan berat dan panjang mutlak, berat pakan komersil ini menghasilkan kenaikan berat yang lebih tinggi daripada pakan formulasi. Sebaliknya, penggunaan pakan formulasi ini meningkatkan panjang ikan lebih besar daripada pakan komersil. Hal ini dikarenakan pakan formulasi lebih merangsang pertumbuhan panjang tubuh karena memiliki kandungan protein hewani, asam lemak tak jenuh, dan juga mineral esensial. Next. Yang selanjutnya adalah efektivitas kombinasi pakan dari tepung maggot dan tepung bekicot sebagai bahan pakan. Tepung maggot dan tepung bekicot ini merupakan sumber protein alternatif yang bernilai tinggi dan mudah dibudidayakan secara lokal, sehingga berpotensi besar untuk digunakan dalam formulasi pakan ikan. Penggunaan tepung maggot dalam pakan menunjukkan hasil optimal hingga tingkat 25%, lalu sementara tepung bekicot dapat digunakan hingga 15% tanpa menurunkan performa pertumbuhan, efisiensi pakan, atau kesehatan ikan. Kombinasi keduanya mampu saling melengkapi kebutuhan nutrisi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan, serta menekan biaya produksi secara signifikan. Selain mendukung aspek ekonomi, pendekatan ini juga berkontribusi pada keberlanjutan budidaya karena mengandalkan bahan baku yang mudah diperoleh dan ramah lingkungan. Selanjutnya terdapat keunggulan pakan alternatif dibandingkan pelet komersil, yang dimana tingginya harga dan fluktuasi ketersediaan tepung ikan ini mendorong perlunya pakan alternatif sumber protein hewani. Tepung maggot menjadi pilihan potensial karena nutrisinya yang tinggi, mudah dibudidayakan, dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Kombinasi maggot dengan pelet komersil terbukti meningkatkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan, serta mendukung budidaya yang ramah lingkungan. Penggunaan lebih dari satu sumber protein dalam pakan juga dapat meningkatkan keseimbangan nutrisi dan hasil pertumbuhan ikan. Yaitu dampak lingkungan dari penggunaan pakan berbasis tepung maggot dan tepung bekicot. Penggunaan tepung maggot dan bekicot sebagai bahan pakan alternatif tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan ikan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Contohnya seperti maggot, khususnya larva lalat tentara hitam atau BSF, yang berperan penting dalam pengelolaan limbah organik dengan kemampuan mengurangi hingga 85% sampah organik, sekaligus mengurangi bau tidak sedap dan menekan populasi bakteri patogen. Selain itu, kotoran maggot dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang berguna bagi pertanian. Di sisi lain, pemanfaatan bekicot sebagai bahan pakan ikan membantu mengurangi populasi dan limbah bekicot yang jika tidak dikelola dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan. Dengan demikian, penggunaan kedua bahan ini mendukung terciptanya sistem budidaya ikan yang lebih berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan, serta mendorong integrasi antara sektor perikanan, pertanian, dan pengelolaan limbah dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan. Next. Baik, untuk dalam faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi ikan nila sendiri dengan pakan berbasis tepung maggot dan tepung bekicot, ada dua faktor yang mempengaruhi adalah faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor internal ada umur genetika pada ikan nila, sedangkan pada faktor eksternal ada kualitas air, ruang, dan pakan. Next. Untuk keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa tepung bekicot, penambahan 30% pada ikan nila itu mampu memberikan hasil pertumbuhan dan efisiensi pakan yang baik. Begitu juga pada tepung maggot, juga efektif sebagai pengganti tepung ikan karena kandungan protein dan lemak sesuai dengan kebutuhan ikan nila sendiri. Next. Selanjutnya adalah analisis usaha. Analisis usaha perikanan bertujuan menilai keberhasilan dari sisi biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan. Pengusaha ingin maksimalkan laba dengan menekankan biaya penggunaan pakan buatan. Kombinasi maggot dan bekicot menunjukkan hasil produksi baik, namun kurang efektif untuk budidaya massal karena FCR atau rasio konversi pakan lebih tinggi dibandingkan pakan komersial. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini yaitu praktikum menunjukkan pakan berbahan tepung maggot dan bekicot efektif mendukung pertumbuhan ikan nila. Ikan cepat merespon meski tekstur pakan keras dan bau menyengat tidak mengganggu. Kombinasi bahan ini menyediakan protein dan lemak yang baik, serta kalsium dan mineral untuk vitalitas ikan. Meskipun kita sedikit mengurangi daya cerna, efisiensi pakan dan tingkat kelangsungan hidup tetap baik.
menjadikan pakan ini alternatif yang menjanjikan meski daya cerna masih kalah dari pakan komersial. Baik, presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.